Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa sallam. Nama terpuji terjelai mufadu kifayah ke-9 ke-10 ya. Ihya Ulumuddin. Kita masih melanjut di pembahasan Ihya Ulumuddin, terakhir masih dalam Kitabul Ilm tentang ilmu yang mazmum dan mahmud, ilmu yang tercela dan terpuji. Kita membahas tentang ilmu fardu kifayah. Itu yang mana ilmu fardu kifayah itu ada, sudah dibahas di awal tentang mutammimat. Ada ilmu yang asas, usul, ada furu', ada muqaddimat, tamimat. Kemudian Imam Ghazali memperlebar pembahasan tentang bahwa fikih itu adalah, kata beliau, termasuk ilmu dunia. Tapi jelas berbeda dengan ilmu kedokteran walaupun sama-sama fardu kifayah. Maka kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwa fikih itu kalaupun membahas tentang halal haram itu cuma terkait dengan waro' yang nomor 1, itu waro' dari yang haram, dan itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Ya. Sudah pertanyaan itu sudah dijawab, kenapa kamu samakan antara fikih dengan kedokteran? Kata Imam Ghazali, enggak sama sebetulnya. Karena bagaimanapun sejelek-jelek dikatakannya bahwa fikih itu termasuk ilmu dunia, karena membahas zahir saja. Tapi fikih masih ada hubungannya dengan syariat, sedangkan ilmu kedokteran hanya kepada badan. Walaupun badan itu kalau dikaitkan lagi ya, orang bisa ibadah ya kalau badannya sehat. Nah kemudian pertanyaan ini kita masih dalam konteks membahas pertanyaan. Kata Imam Ghazali, kalau kamu bertanya pada saya, jelaskan tentang ilmu thariqul akhirah. Maka beliau sudah menjelaskan bahwa ilmu akhirat itu dibagi dua, mukasyafah, muamalah. Mukasyafah itu ilmu penyingkapan yang dihasilkan dari pembersihan hati. Itu ilmu para aulia. Minimal kita mengimani ilmu para aulia itu, walaupun kita belum mencapainya. Nah, kemudian ini belum ke ilmu muamalah ya, masih sisa pembahasan ilmu mukasyafah. Bahwa ya, itu ilmu tentang ilmu mukasyafah itu penyingkapan tentang hakikat setan, malaikat, gimana setan itu memusuhi manusia, gimana wahyu itu, gimana tentang ma'rifatul qalb, gimana lamatul malak, lamatul syaitan, ya. Gimana nanti tentang urusan akhirat, surga dan sebagainya. Idlinasi bima'ani hadil umur pada tasing usulim maqamat. Sebab bagi manusia tentang makna perkara-perkara yang disingkap dalam ilmu muamalah tadi, setelah tasdik, setelah mengimani dengan dasar-dasar tadi, ada maqamat, ada tingkatan tentang kejelasan makna yang diimani itu. Tentu dengan kita orang awam, dengan para aulia beda tingkatan kejelasannya. Kita hanya mengimani setan, malaikat dari yang ada di Quran dan di hadis. Para aulia itu mendapat penyingkapan dari Allah SWT sehingga menjadi jelas bagi mereka tentang mana-mana yang bagi kita hanya sekedar kita dengar dari sam'iyat, dari Quran atau hadis. Fabadhum yara'ana jami'a dzalika amtilah.
Ya. Oh, ini khusus merujuk pada makna tafawuti darajati ahli jinan. Makna tentang ahli surga, tentang surga itu sendiri. Terus perbedaan penghuni, tingkatan penghuni surga itu. Ya. Semua percaya pada surga. Cuma setelah mereka percaya, ba'da tasdiq bi usulnya, setelah percaya terhadap pokok daripada makna-makna tentang surga dan sebagainya, pemahaman manusia itu berbeda, ada makomat, ada kedudukan yang bertingkat-tingkat tentang pemahaman itu. Sebagian melihat ana jami'a dzalika amtsilah, bahwa seluruh yang disebutkan itu misal-misal, permisalan-permisalan. Wa anal ti'ada Allah li ibadi shalim ala ira'at, dan sesungguhnya yang Allah persiapkan bagi hamba yang saleh itu adalah mala ain ra'at, adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata wala udhun sami'at, tidak pernah telinga mendengarnya wala khatar qalbi bashar, tidak pernah terlintas apa tadi pada hati satu manusia pun. Wa laisa mal khalqi minal jannah illa sifat wal asma', bahwasanya tidak ada bersama makhluk dari surga dan dari surga itu kecuali sifat-sifat dan nama-nama saja. Itu keyakinan sebagian orang. Wa ba'dhum yara anna ba'dhum tila ba'dhum yuwafiqu afaikan mafhuma min al-afadhiya. Sebagian lagi orang meyakini bahwa sebagian dari yang disebut tentang surga itu permisalan, tapi sebagian lagi sesuai dengan hakikatnya yang nanti akan dijumpai. Al-mafhumah yang dipahami dari al-fadhiyah, dari lafaz-lafaz yang disebut tentang surga di Quran itu, juga di hadis. Wa kata ya rabbatu anna muntaha ma'rifatillah ta'ala li rabbil ajzil ma'rifatih. Begitu juga sebagian dari mereka yaro memandang bahwasanya muntah ma'rifatillah, puncak ma'rifatullah ta'ala adalah i'tiraf, mengakui tentang ajaz, tentang kelemahan kita dari mengenal Allah. Itu puncak ma'rifatullah. Ketika kita mengakui bahwa kita lemah dalam mengenal Allah. Wa ba'dhum yadai umuran azimah bil ma'rifah billah azza wajal. Sebagian dari mereka mendakwakan perkara-perkara yang besar dalam ma'rifatullah. Wa ba'dhum yaqul, sebagian dari mereka mengatakan hadu ma'rifatillah azza wajalla mantaha ilaihi i'tiqadu jami'il awam. Batas ma'rifatullah azza wajalla adalah apa-apa yang terhenti kepadanya apa i'tiqad seluruh orang awam bahwa anna mawjudun alimun qadirun samiyun basirun mutakallim. Itu bahwasanya Allah bersifat dengan sifat wujud, mengetahui, Allah itu qadir, maha kuasa, sami, basir, maha mendengar, maha melihat, mutakallim, maha berfirman. Itu perbedaan keyakinan dari orang terhadap surga dan neraka dan apa yang harus diyakini. Nah, adapun orang yang sudah mendapat ilmu kasyafah, mereka mendapat penyingkapan tentang makna-makna semua itu. Makna dari apa yang sudah mereka yakini itu. Ilmu mukasyafah ini hasil dari ilmu muamalah. Fanani bi ilmu mukasyafah. Maka yang kami maksud dengan ilmu mukasyafah adalah ayat tafiyal ghita, terangkatnya penutup hatta yattadiha lahu jaliyatul haq, hingga menjadi jelas baginya kejelasan kebenaran, kenampakan kebenaran fi hadil umuri, dalam perkara-perkara yang disebut tadi tentang surga, neraka, malaikat, jin, semuanya. Tersingkapnya tirai, hijab dari hati, sehingga menjadi jelas semua daripada kebenaran tadi yang mereka, yang dari perkara-perkara yang sudah disebut tadi. Ittidohan, dengan suatu kejelasan yang yajri majrul iyan, yang berlaku seperti berlakunya melihat secara nyata, berlakunya sesuatu yang nyata. Alladzi la yusyakku fi, yang mana tidak diragukan tentangnya, seperti kita tidak ragu tentang orang yang hadir di sini. Bagi para aulia, jelasnya tentang itu semua seolah-olah seperti melihat apa yang Allah. Sedangkan bagi kita kan cuma keyakinan hati saja. Wa hadza mungkin fi jawharil insan. Dan ini mukasyafah ini mungkin dalam jauharnya manusia, unsur asli pembentuk manusia itu mungkin untuk mencapai mukasyafah itu. Laula anna mir'atal qalbi, seandainya bukan karena cermin hati yang qatarokama sodauha, sudah terakumulasi karatnya. Seandainya bukan karena hati yang sudah terakumulasi, sudah terkumpul, bertumpuk karatnya. Wa khabtuha, dan kekotorannya, biqadurati dunia, dengan sampah-sampah dunia, dengan kotoran-kotoran dunia. Seandainya bukan karena itu, maka akan terrefleksikan daripada hati itu tadi. Sehingga itu disebut sebagai mukasyafah.
Bukan cuma beda-beda ini, itu dukun juga bisa. Mukasyafah itu bukan itu. Mukasyafah itu menjadi jelas bagi mereka makna-makna. Karena ada salah persepsi di masyarakat dianggap kasyaf itu enggak seberapa. Itu bagian, tapi belum tentu juga orang yang bisa seperti itu terus itu dia kasyaf atau mengalami mukasyafah yang dikatakan di Ihya ini. Wa inna manani bi ilmi tariqil akhirah al ilmu bi kayfiyati tasqilatil mir'ah itu. Hanya saja yang kami maksud dengan ilmu tariqul akhirah, ilmu tentang metode jalan akhirat adalah ilmu tentang tata cara tasqilatil mir'ah, mencerahkan, membeningkan mir'ah, cermin hati itu an hadil khaba'ith, dari kotoran-kotoran tadi, alati hiyal hijab wa anillah, yang mana kotoran-kotoran itu adalah hijab dari Allah SWT, wa ma'rifati sifati wa fa'alih, dan itu semua hijab dari mengenali sifat-sifat dan afal Allah SWT. Wa innama tasfiyat wa tatiru bil kafi an syahwat, hanya saja membersihkan cermin itu tadi dan mensucikannya adalah dengan mencegah diri dari kesenangan-kesenangan duniawi. Itu yang berat. Kita maunya makan berlebihan, ngomong berlebihan, tidur. Kalau para aulia kan sedikit tidur, sedikit makan, sedikit minum, sedikit bicara. Itu rukunnya wali. Syaratnya wali kalau mau jadi wali 4. Sedikit bicara, sedikit makan, minum, sedikit tidur, uzlah dari manusia. Qalilul manam, qalilul ta'am, qalilul kalam, i'tizal anil anam. 4 kriteria syaratnya wali kalau mau daftar. Sedikit. Kita kan enggak. Sedikit makan, sedikit minum. Sedikit juga, jadi bedanya kita sama wali itu sedikit. Wali itu sedikit makan, sedikit minum. Kita sedikit makan, sedikit minum. Wa inna tasbihata al-iqtida bil anbiya itu. Caranya wal iqtida bil anbiya, yang mengikuti para nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim. Fi jami' awalihim, dalam seluruh kondisi mereka, keadaan mereka. Perilaku mereka para nabi biqadri fa biqadri ma yanjali minal qalbi wa ya'azim bi syatul haqi, maka menurut kadar apa yang tercerahkan daripada hati dan yuhadzi bi syatul haqi, dan bersejajar apa hati bi dengan hati itu akan syatul haqi, akan bagian kebenaran, tatala'la fi haqaiqo, maka bersinarlah hakikat kebenaran itu pada hati. Menurut cerahnya, dan ibarat cermin, menurut cerahnya dan pasnya cermin tadi itu. Wala sabila ilaihi illa biriyadhah, tidak ada jalan kepadanya kecuali dengan exercise riyadhah, olah batin. Alat ya'ti tafsir fi mawdhi'i, yang akan datang perinciannya di tempatnya di bab tentang riyadhatun nafsi wa tahdhibul qalbi, tahdhibul akhlaq wa riyadhatun nafs, yang sedang saya bahas di Madras pagi di Sidoarjo. Kalau mau lihat di YouTube besok pagi Senin, itu sudah saya bahas, sudah sampai berapa tentang tahdhibul akhlaq dan riyadhatun nafs. Kemudian al-tiyati tafsir bil ilmi wa bita'allum, dengan ilmu dan belajar, dengan belajar ilmu dan dengan terus berusaha belajar. Wa hadhiyal ulum allati la tustaru fil kutub, inilah ilmu mukasyafah ini, ilmu-ilmu yang tidak ditulis di kitab, diperoleh melalui mukasyafah. La yatahadatsu biha man an'amallahu bi ala syai'in minna ila ma'ahli, dan tidak mungkin bicara dengan ilmu mukasyafah ini orang yang Allah beri kepada dia ilmu dengan syai'in, sedikit dari mukasyafah, kecuali bersama para ahlinya, sesama para aulia. So, bicara sama kita tidak nyambung. Iya, frekuensinya beda. FM sama AM. Ya. Wa wal musyarik fihi, yaitu siapa ahlinya, yang berkongsi pada ilmu itu, ala sabil mudzakarah, secara mudzakarah bersama ahlinya, wa bi tariqil israr, dengan cara penyembunyian. Makanya kitab sufi itu penuh dengan rumus, simbolis. Dan yang bisa membuka simbol itu cuma orang-orang yang ngerti tentang simbol itu. Bukan karena mereka pelit, karena menjaga dari orang yang tidak, bukan ahlinya, takut khawatir. Bukan mereka pelit, bukan karena pelitnya para aulia. Wa hadzal ilmul qawi waladhi aradahu sallallahu alaihi wasallam biqauli, inilah ilmu yang tersembunyi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal sedikit ya.
dengan sabda beliau SAW, inna minal ilmi kahayatil maknun. Sesungguhnya sebagian dari ilmu itu ada yang seperti hayatil maknun, ada yang seperti bentuk al-maknun, sesuatu yang tersimpan. La ya'lamu illa ahlul ma'rifah billah, yang mana tidak mengetahuinya kecuali ahli ma'rifah kepada Allah SWT. Fa idza nataqu bihi, apabila mereka bicara dengannya, dengan ilmu tadi, lam yajhalhu illa ahlul iqtirar billah, tidak mengetahuinya, tidak bodoh tentangnya kecuali ahlul iqtirar, kecuali orang-orang yang tertipu dengan Allah Azza wa Jalla. Fala tahkiru aliman atau Allah Ta'ala ilman, maka jangan kalian menghina satu orang alim yang Allah beri dia ilmu. Fa inna Allah Azza wa Jalla yahkirhu id atau iyahu, sebab Allah tidak menghina dia ketika Allah berikan ilmu kepada dia. Mudah-mudahan kita termasuk ahlinya. Amin ya rabbal alamin. Wa mal-qismu tsani wa ilmul muamalah. Adapun yang kedua dari ilmu akhirat adalah ilmu muamalah. Jadi kesimpulannya ilmu akhirat itu dua, ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah itu hasil dari ilmu muamalah ini. Pensucian hati itu hasilnya itu mukasyafah. Itu tidak ditaklif, tidak diwajibkan semua. Kalau diwajibkan semua ya banyak yang dosa karena tidak dapat ilmu mukasyafah. Yang kita wajib cuma berusaha untuk ilmu muamalah. Bagaimana muamalah? Nanti ya, mendidik hati husnudzon, mendidik hati untuk ikhlas, sabar, itu muamalah, ilmu muamalah. Mencabut dari hati sifat sombong, ujub, itu ilmu muamalah. Hasilnya mukasyafah tadi. Dan tidak wajib. Ibarat orang ilmu muamalah itu menggemburkan tanah, menyiapkan. Urusan hujan, itu urusan hujan, itu ilmu mukasyafah. Yang ngasih Allah. Hatta guwetu Allah tidak kasih, ya jadi tetap jadi wali murid. Tak jadi wali Allah. Hatta guwetu. Ya, saya ingat Habib Syekh Musawa itu pernah bilang begitu. Jadi menyebut berapa orang di sini. Ada buat tuh. Tapi Allah tidak kasih wali, tidak jadi wali. Tapi bukan berarti nggak mereka ya solihin artinya. Tapi untuk aulia itu mukasyafah itu ibarat hujan. Hujan kan yang apa kata pangeran kan gitu. Tugas kita tanahnya sudah digemburkan, hatinya sudah urusan kapan hujan. Allah kasih hujan, itu urusannya sing kuasa. Allahu a'lam bishawab. Oh nyiapno ai ga entos. Gitu.